Andra sudah hadir pada sore hari ini. Oh iya, terima kasih juga Pak Kadis ampun menyempatkan waktu hadir pada sore hari ini. Dan dari rekan-rekan Gojek, terima kasih sudah sempat hadir pada sore hari ini. Dan teman-teman panitia luar biasa, akhirnya acara ini bisa berjalan juga. Antusiasme para peserta luar biasa, tetap semangat. Jadi pada sore hari ini acara ini kita buat casual aja ya, bukan acara yang formal. Atas izin Pak Kadis, saya tadi sudah minta izin kita casual aja. Jadi ada baiknya mungkin sebelum kita memulai acara kita menunjukkan kebalas sejenak, karena atas izin Ida Seni Widiwase kita diperkenankan selalu sehat hadir di ruangan ini. Baik, dengan demikian kita mulai berdoa sesuai dengan percayaan. Mulai. Baik, selesai. Oke. Selanjutnya, pertama-tama sebelum kita memulai acara ini, saya ingin memohon kepada Bapak Agung Sutrawan selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar untuk dapat memberikan dua patah kata, karena acara ini juga tentunya ada dengan dukungan beliau, dengan doa beliau, sehingga menjawab apa yang menjadi kebutuhan UMKM atau teman-teman pelaku usaha kreatif di bidang kuliner. Jadi pada hari ini kita bisa belajar fotografi, belajar optimalisasi akun GoFood. Nah, itu berkat dukungan oleh beliau. Jadi saya mohon mungkin dua patah kata dari beliau. Saya persilakan Pak Kadis. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan tentunya narasumber pada kesempatan ini yang tidak asing lagi, Pak Dewandra hadir di tengah-tengah kita, rekan-rekan dari Gojek tentunya yang hadir juga pada kesempatan ini. Pertama tentunya saya sangat mengapresiasi terhadap kegiatan ini yang digagas oleh partner kerja kita, tim ekonomi kreatif Kabupaten Gianyar yang telah mensupport tentunya, dan tak kalah pentingnya juga Cokorde Taler Sane Wang yang Dikian yang sudah mensupport juga kegiatan kita di sore hari ini. Dan tentunya kepada Bapak Ibu, rekan-rekan tentunya yang mengikuti workshop di sore hari ini, puji syukur tentunya kita panjatkan, kita semua masih diberikan kekuatan kesehatan sampai saat ini di masa pandemi ini. Kita yakin bahwasanya kondisi saat ini sangat berat kita rasakan, 10 bulan kita rasakan, apalagi daerah Ubud merupakan sentral pariwisata tentunya yang sangat merasakan kondisi ini. Kita berharap ada suatu harapan tentunya di setelah 10 bulan berlalu ini, vaksin yang hadir tentunya mudah-mudahan ini bisa menjawab itu semua, sehingga apa yang menjadi hambatan kita di dalam beraktivitas ini bisa kita kembali normal tentunya dengan paradigma baru, dengan tata kehidupan yang baru pula. Nah, di masa pandemi ini kita semua tentunya tidak bisa tinggal diam. Saya sangat mengapresiasi tentunya kesiapan kita nantinya, dan mudah-mudahan tentunya ini cepat berlalu, pandemi berlalu, tentunya pariwisata bangkit kembali, UMKM kita juga akan bangkit tentunya. Nah, pada kesempatan ini tidak boleh kita pungkiri juga di masa depan, ke depan ini ada teknologi merupakan suatu akses yang sangat penting sekali di dalam kita mempromosikan produk kita. Pada kesempatan ini tentunya harapan kita tentunya Bapak Ibu yang ikut dalam workshop ini bisa menerima materi dengan baik, dan tentunya bisa bertanya tanya jawab tentunya, dengan harapan nantinya
apa yang harus dilakukan tatkala kita mempunyai suatu produk dalam hal ini, di dalam kita memperkenalkan diri melalui media sosial seperti itu, sehingga betul-betul produk kita itu memiliki daya tarik tentunya. Demikian juga nantinya di dalam hal pemasaran. Sekarang sangat mudah sekali, begitu kita angkat telepon tentunya kita pesan makanan dan tentunya bisa diantarkan dan sebagainya melalui media biasa seperti narasumber kita tentunya pada saat ini. Nah, mungkin itu sepatah-patah dari saya, dan akhirnya kita mohon maaf tentunya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan para Santi, Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Ya, setelah sepatah dua patah kata dari beliau, semoga kita tetap semangat, tetap bisa berjuang, tetap bisa melalui badai yang belum tentu kapan akan berakhir ini. Jadi tetap semangat kuncinya. Baik, acara pada sore hari ini yang diselenggarakan oleh tim ekonomi kreatif Kabupaten Gianyar di bawah Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar bersama dengan Ubud Royal Weekend Media, kolaborasi kami. Jadi tibalah pada acara intinya. Mungkin udah banyak yang nggak sabaran ya. Jadi pingin belajar mutu dulu. Setelah belajar mutu, hasilnya baru naik ke GoFood. Nah, nanti setelah belajar foto, bagus fotonya, boleh ada tanya-tanya sama teman-teman kita dari GoFood. Itu di belakang juga ada mejanya. Kalau misalnya seandainya waktunya kurang, masih bisa tanya-tanya di belakang ya. Nah, kalau butuh pendanaan, ada BPD juga, jangan lupa di belakang. Jadi oke, acara pertama mungkin sesinya dari Bapak Anak Agung Dewandra nanti. Ini saya pertama kali saya mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Dewandra. Beliau ini sudah berkenan ke Museum Purwilikisan Ubud Gianyar Ngayah. Artinya untuk mendukung UMKM kuliner agar tetap bisa naik daun, tetap bisa hidup, tetap bisa berjualan. Jadi semangat beliau kami baik dari panitia atau teman-teman dari URW Media sangat mengapresiasi. Baik, saya persilahkan waktunya untuk Bapak Dewandra. Silahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berdiri aja mungkin Pak ya, mohon izin. Siapin. Mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, selamat sore semua. Semoga tetap semangat walaupun tadi agak mundur sedikit dari yang jam 3 seharusnya, yang mungkin sedikit mundur. Kenalkan, nama saya Dewandra Jelantik. Saya sebenarnya kalau dicari aslinya itu tukang foto keliling. Cuma karena sekarang pandemi nggak bisa keliling, jadi saya jualan nasi bungkus juga sekarang. Itu jadi sementara nggak bisa keliling-keliling, saya jualan nasi bungkus. Tapi saya senang sekali bisa sharing sesuatu hari ini buat teman-teman yang hadir hari ini. Saya lihat kebanyakan dari Gianyar, tapi mungkin juga ada yang dari luar kota ya. Saya lihat ada Bos Fresh juga tuh, teman-teman ada beberapa produk-produk yang bagus-bagus juga. Kita coba sama-sama ya, kita bedah kira-kira apa yang baik untuk bisa kita foto untuk makanan-makanan kita. Saya mau mulai ya. Ini mulai dari, saya mau liatin dulu foto
ini dia. Food photography for UMKM. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya, yang di belakang sana. Kalau nggak kelihatan nanti slide-nya saya kasih PDF, bisa minta di panitia. Nah, usaha makanan ini sekarang kan memang jadi primadona nih. Kalau di UMKM itu rasanya, dan yang masa pandemi ini yang hidup rasanya kebanyakan hanya makanan. Kalau kriya, baju, produk-produk kesenian lainnya mungkin tidak se primadona kalau kita makanan. Jadi selama pandemi ini makanan yang nomor satu. Dan foto lagi-lagi adalah media promosi yang paling populer untuk paling gampang kita caranya bisa menjual, caranya kita bisa orang mau beli, caranya orang mau klik foto makanan yang kita jual itu. Kayak saya di Gojek aja kalau saya lihat itu mana yang paling enak kelihatannya gitu. Terus baru saya lihat bintang berapa gitu mungkin kalau dari Gojek gitu. Itu tapi yang penting fotonya dulu. Gimana caranya kita bisa mengingatkan foto. Nah, dan media sosial adalah lapak lah, bisa dibilang lapak terbaik untuk menjual produk UMKM. Jadi semenjak sosial media ini menjual sesuatu, segala sesuatu itu jauh lebih mudah. Kalau dulu mungkin kita harus punya toko, harus punya warung, harus punya apa. Seperti saya sendiri yang saya sudah lakukan, nasi bungkus saya itu sekalian promosi namanya nasi beja, itu nggak ada lapaknya di rumah, tapi semuanya saya Gojek terus GoFood. Nah itu salah satu hebatnya sosial media. Ditambah lagi punya network yang bagus, berteman sama banyak orang, sehingga barang jualannya lebih gampang diingat sama orang lain. Makanya baik-baik sama orang kadang-kadang. Kalau kita nggak baik sama orang, susah juga dapat teman nanti gitu. Nah, saya langsung aja 8 hal yang harus diperhatikan dalam membuat foto makanan yang sukses. Yang pertama, jadi kita harus memahami produk. Misalnya ini kayak tadi depannya ada sushi ya. Jadi kalau kita mau foto sushi, kita harus tahu dulu konsep sushi apa. Jangan sampai kita punya makanan sushi, kita foto kayak kita punya nasi bungkus. Nggak mungkin. Kita punya sushi, kita foto seperti kita motret makanan-makanan Eropa. Nggak bisa. Jadi kalau sushi ya harus konsepnya harus Jepang. Nah, dan target marketnya siapa? Mau jual sushi yang murah atau jual sushi yang menengah, mau jual sushi yang mahal, itu beda-beda semua cara motretnya. Dan nanti saya akan lihatkan beberapa, seperti ini aja nih, saya motret untuk coklat spread. Saya kepingin coklat ini harus kelihatan mahal, karena memang harganya mahal. Coklat spread ini kan 150.000 satu ini. Saya nggak mungkin membuat coklat ini kelihatan seperti coklat Nutella atau coklat yang murah yang harga 30.000 atau 40.000. Itu saya harus tunjukkan dia harus kelihatan dia mahal, karena memang produknya mahal. Begitupun juga dengan produk-produk UMKM teman-teman di sini. Apabila kalau nanti mau jual sesuatu, lihat misalnya target marketnya siapa. Misalnya makanan saya harganya sekitar 25.000. Jangan sampai makanan kita kelihatan seperti harga 100.000. Mau klik aja orang nggak berani, gitu. Mau lihat makanan kita juga udah nggak berani mereka. Apalagi terus nanti berkembang lagi dengan interiornya kita mungkin harus kelihatan seperti apa atau gimana. Nah, itu mungkin nanti the next step. Tapi yang penting makanannya sendiri, konsepnya sendiri kita harus tahu bahwa harus sesuai dengan target market. Anak-anak muda, orang umur berapa? Anak-anak misalnya seperti ini saya lihat foto yang. Nah ini saya foto cupcake. Cupcake ini saya tujukan untuk anak-anak yang kira-kira usianya sekitar, bukan anak-anak ya, maksudnya remaja ataupun sampai yang umur 30 tahun maksimum. Kalau orang tua lihat gini, aduh manis nih pasti gitu. Tapi kalau anak-anak senang. Seperti ini juga gitu. Kita buat anak-anak supaya senang kayak apa, jadi harus cerah fotonya, terang. Kalau ini kita pakai fotonya sekarang gelap dan fotonya itu terlihat dia moody, kayak tadi saya bikin coklat spread yang di awal tadi, fotonya dia agak coklat, gelap dan moody, kelihatan mahal. Orang nggak ada yang mau beli, anak-anak nggak ada yang mau. Tapi begitu kita buatnya dia coklat ini kelihatan, ini kelihatan sprinkle-nya ada di sini, terus habis itu ini ada apa namanya, ada unicorn-nya, itu dia kelihatan seperti sesuatu yang sifatnya lebih anak-anak, muda. Kalau saya disuruh minum itu malu juga, saya tiba-tiba minum itu malu, udah tua soalnya juga, kayak gitu.
Sebelumnya saya mau buat ini dulu, jadi kita dua arah. Kalau misalnya ada yang saya jelaskan di sini kepingin langsung ditanya, silakan angkat tangan. Jadi kita dua arah ya, biar takutnya lupa nanti. Udah kelewat lama, tadi mau nanya apa ya bingung. Jadi silakan kalau ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya dulu? Sekarang mungkin? Yuk silakan. Oh sudah siap nih kayaknya, udah ada bungkusan nih. Silakan mau nanya. Ya. Selamat sore Kak. Selamat sore. Saya dari dapur pemadam kelaparan. Pemadam? Pemadam kelaparan. Kelaparan, oh keren banget namanya. Saya pikir kan pemadam kebakaran. Oke. Tadi bikin lapar Pak. Wah. Fotonya. Baru jam 3 nih ya. Kalau saya tadi lebih sore lagi sedikit kan. Gimana Pak? Boleh. Iya Kak. Saya pengen tanya, bagaimana kita membuat image yang sesuai dengan target market? Apakah ada teknik tertentu atau ada apakah peralatan atau dekorasi tertentu yang diperlukan? Ya. Terus juga tentang permainan cahaya. Gimana caranya kita memaksimalkan cahaya, mungkin cahaya natural atau penempatan positioning dari arah datangnya itu cahaya, atau gimana kita memainkan cahaya yang ada di handphone kita? Ya. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Sebenarnya nanti itu ada aku khusus akan bahas cahaya, tapi nggak apa-apa aku ini sendiri. Memang, jadi dari target market itu akan berkembang nanti dia. Begitu kita tahu target marketnya, berarti kita akan memilih props. Props apa yang akan kita gunakan? Kalau ini kan Nagi ini seperti Sushi Hero ya. Kalau di Jakarta kan konsepnya kan kayak Sushi Hero pakai tangga gitu. Bahkan di Jepang sendiri nggak ada yang kayak gini. Ini orang Jakarta yang bikin pertama kali dan keren. Ternyata bisa dipakai tren buat di Indonesia dan kelihatan dia berkelas jadinya. Beda jadinya sama yang lain yang umum pada yang kita lihat. Nah, di sanalah props itu penting banget. Mau bawa kemana? Misalnya props seperti ini apa nih namanya ini? Panini ya. Nah, panininya ini dipakein kayu. Jadi dia kesannya bukan hanya rustic tapi juga down to earth, santai gitu kesannya, nggak kaku, nggak yang kalau panini ini saya taruh di piring putih, terus dibuat dia ini jadi panininya ini harganya 500.000 nanti, kayak gitu. Jadi itu props itu sangat menentukan sekali. Nanti saya memang akan bahas lebih rinci, tapi mungkin paling nggak saya info dulu bahwa konsep ini memang ditentukan pemilihan cahaya. Semua itu ditentukan dari konsep dulu awalnya. Saya akan bahas satu-satu sampai saya lanjut. Nah ini kayak ini saya buat nih lightingnya ini semua saya buat pakai lighting available light. Cuma saya menggunakan satu jendela. Nanti kita mungkin akan tes 1-2 foto, 1-2 makanan kita akan bawa keluar sedikit. Nanti mungkin karena di sini saya nggak yakin bisa kita motret secara benar karena lightingnya nggak pas untuk kita. Bisa saya siapin si lampu ada kecil, tapi kadang-kadang teman-teman mau invest lampu aja kan ribet nanti. Paling gampang adalah pakai cahaya dari Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, cahaya paling mahal tapi gratis, gitu. Tuhan yang Maha Esa tuh. Nah ini, yang berikutnya adalah kreativitas. Kalau tadi sudah konsepnya udah tahu, kreativitasnya apa? Seperti saya ini kemarin bikin teman ada punya usaha jus kacang hijau. Nah itu saya karena dulu itu saya kesel juga. Setiap saya dulu dibilang, oh kalau panggil Dewandra kamu harus restoran mahal gitu dulu bilang. Saya gemes juga. Saya setiap setahun sekali saya bawa diri saya motret bakso, motret ini jus kacang hijau. Saya bawa teman-teman yang saya cobain. Tantangan buat saya juga karena saya juga kepingin tahu apakah foto saya bisa bagus nggak kalau foto jus kacang hijau gitu. Nah ini salah satu contohnya saya buat. Jadi jus kacang hijau ini saya buatin kreativitasnya. Kalau hanya jus kacang hijau biasa begitu saja dia nggak kelihatan keren. Tapi begitu dia dibuatkan ada actionnya, itu masalah kreativitas. Terus saya buatkan dia agak mereng sedikit. Ini sebenarnya aslinya diganjel. Ini ada ganjelnya di sini. Ini ada ganjelnya, cuma saya hilangkan ganjelnya. Jadi saya pakai tripod fotonya. Nah itu masalah kreativitas. Bisa nanti belajar pelan-pelan. Mau pakai handphone boleh. Karena saya di-endorse sama satu brand, jadi saya nggak boleh nunjukin pakai itu, nanti saya dipecat nanti soalnya.
gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti saya ajarin pakai smartphone, saya ajarin, cuma saya nggak boleh pasang di mana-mana kalau saya pakai smartphone. Nah ini kan apa orang bilang, ada yang bilang batu bedil, ada yang bilang batu salak, ada yang bilang jenang gerdul, ada yang bilang apapun namanya. Ini sebenarnya kan makanan comfort food. Cuma saya membawa ke level yang lebih tinggi dengan saya memotretnya dengan wadah yang putih yang keren. Terus saya angkat pakai sendok kayu yang keren. Ditambah lagi dengan action shot yang dengan saya angkat sedikit ini membuat dia menjadi lebih appealing daripada hanya foto jenang gerdul ataupun batun salak itu aja. Itu sih kreativitas diperlukan dalam pemotretan kita. Misalnya ada produk apa lagi nih? Ini ya, apa namanya? Selai ya. Nah selai ini misalnya nih bisa diambil satu di toilet ke atas gitu, atau mungkin dia di atas dikasih di roti. Itu keren juga tuh. Langsung di rotinya dilelerin gitu di rotinya. Nah itu orang pasti lebih appealing rasanya daripada kalau hanya cuma di spread begitu aja. Gitu. Terus habis itu ini cabai. Bumbu Bali, bumbu keren juga nih. Nah ini bumbu Bali, ini harus kayaknya harus dimasak nih, harus di atasnya di dalam wok gitu. Biasanya dicampur apa Pak? Biasa buat nasi goreng atau garam. Nah itu bisa tuh, bumbu dasar ya. Nah yang kayak gini-gini, ini bisa ditaruh di atasnya di dalam wok, dicampur sama nasi lagi dituangin gitu. Ini keren banget sih. Nah kreativitas yang seperti itu yang menggelitik kadang-kadang yang buat kita tuh orang tuh kepingin lihat tuh itu apa ya gitu. Jadi itu yang harus kita punya. Nah setelah kita sudah tahu tadi, konsep sudah tahu, kreativitas sudah, baru kita pikirkan kamera. Harus punya kamera. Kita sekarang tiap hari sudah kemana-mana bawa kamera kan, bawa kamera. Ini kamera yang ada teleponnya kalau saya bilang sekarang, bukan telepon yang ada kameranya, dibalik sekarang. Karena dulu rasanya kita punya telepon ada kameranya senang. Sekarang orang yang dipikir teleponnya nggak pikir lagi teleponnya. Kameranya berapa ininya, lubangnya apa? Kameranya ada yang 4, ada yang 6, ada yang 7, mungkin ada yang berapa gitu. Saya nggak bener ya. Jadi nggak lagi kalau dulu kita mikir handphonenya bisa WA nggak gitu. Kalau sekarang nggak lagi udah dipikir. Kameranya berapa? Ada yang apa katanya orang bilang tuh boba atau apa gitu namanya. Saya tahu minuman tuh boba, sekarang ada kamera boba namanya. Nah lighting, terus ada reflektor, boleh bantu reflektornya. Sama ini ya, alas foto juga ya. Tripodnya juga tolong buat sini sekalian boleh. Nah, kalau sudah mau agak serius dan di rumah memang banyak yang difoto, perlu punya tripod karena kadang-kadang kita motret itu di kondisi yang cahayanya nggak cukup. Jadi kita memerlukan tripod untuk bisa nggak shaking. Walaupun tripod untuk handphone juga ada, ini kan tripod untuk handphone nih, itu bisa. Jadi membantu sekali apalagi sekarang. Terus alas foto. Ada ini alas foto ya. Jadi yang tadi dilihat itu, yang di awal-awal tadi saya pasti menggunakan ini. Itu bikin sendiri atau Ada yang jual, bisa beli di Tokopedia atau di marketplace banyak ada. Terus habis itu ini reflektor. Ini membantu sekali kalau misalnya kita mau diterangin, misalnya ada satu lampu dari mana diterangin satunya pakai ini. Ini reflektor. Ada macam-macam reflektor itu, ada warnanya. Ada putih, ada silver. Saya bikin sendiri nih, bisa kreatif sendiri kok bikin. Bisa beli stikernya, ditempelin. Tinggal beli, kalau nggak ada ini pakai karton juga boleh. Itu bisa. Jadi gampang, bisa dibuat sendiri di rumah. Nah props, nah ini yang saya maksud props, kayak gini-gini nih. Ini props, ini penting. Ini props. Sorry ya saya pinjam ya. Ini props, ini penting banget punya kadang-kadang di rumah. Kalau kita mau foto, jadi bisa naruh sausnya di sini, bisa naruh macam-macam. Dan itu tergantung
dengan konsep makanan kita sendiri, disesuaikan. Terus berikutnya styling kit. Styling kit itu jepit, kadang-kadang saya pakai, misalnya biar dia bisa mau berdiri saya ganjel, itu penting punya. Tahu pledo enggak ya? Kan ibu-ibu pasti anak-anak tahu pledo ya. Pledo itu beli bisa, itu dipakai buat ganjel. Kadang-kadang kalau kita makanannya mau lebih berdiri, mau lebih tegak, mau kurang miring atau apa, itu bisa pakai pledo. Saran saya pledonya beli beberapa warna, sesuaikan dengan warna makanannya. Misalnya warnanya makanannya banyak putih atau terang, ya pakai pledo putih. Ada pledo coklat, ada apa, itu biasanya yang paling banyak saya punya itu coklat, putih, kuning, itu biasanya saya pakai untuk bahan-bahan untuk di makanan. Nah, itu namanya styling kit. Nah, ini saya sedikit buat perbandingan ya. Kalau kita foto dengan smartphone dengan kamera pro. Nah, kalau smartphone itu kita nggak ada depth-nya karena sensornya kecil, jadi dia tidak ada depth di sini. Kalau dilihat nih, ini sama sini tajamnya sama semua. Sedangkan kalau di kamera pro kita bisa atur. Walaupun di smartphone sekarang juga bisa dibuat gitu, tapi nggak bisa persis banget seperti kalau kita menggunakan kamera profesional. Kenapa? Ini smartphone nih. Ini yang smartphone. Smartphone. Lihat bedanya ya. Warnanya juga beda. Di kamera pro enggak. Tapi memang di sanalah nanti akan jadi handicapnya kita dengan smartphone, biasanya gitu. Nah, kalau kita menggunakan kamera profesional. Nah, ini saya mau nunjukin video tentang bagaimana kalau kita men-styling makanan. Mungkin bisa dilihat ya. Nah, ini ada styling kitnya. Nah, ini props-propsnya kalau dilihat coba. Ini mencari anatomi ayam yang jelas, karena ayamnya potong kecil sama mereka. Nah, ayam potong mencari ayam yang kira-kira bagus. Nah, ini ada kulitnya. Nah, itu kulitnya yang hilang. Nah, kalau di sini.